Halo guys, welcome to my video. Di sini perkenalkan dulu, saya Eva Duyaiski dari Konsentrasi Public Relations atau PR. Nah, di sini saya akan menjelaskan sistem perangkat komputer, yaitu ada hardware serta brainware. Nah, sebelumnya apa sih pengertian dari hardware? Yaitu adalah salah satu jenis perangkat komputer yang memiliki bentuk fisik serta bisa dilihat oleh mata dan dapat juga dipegang. Selanjutnya, ada fungsi hardware serta bagian-bagiannya. Di sini ada 4 ya. Yang pertama, perangkat hardware yang berfungsi sebagai masukan disebut input. Yang kedua, perangkat hardware yang berfungsi sebagai keluaran disebut output. Yang ketiga, perangkat hardware yang berfungsi sebagai pemrosesan data disebut juga processing, serta yang terakhir ada perangkat hardware yang berfungsi sebagai penyimpanan data atau disebut juga storage. Di sini ada beberapa contohnya. Yang pertama di bagian input meliputi mouse, keyboard, serta mikrofon. Lanjut, yang kedua ada output. Di sini ada speaker, monitor, serta printer. Yang ketiga di bagian pemrosesan. Ada CPU serta VGA. Lanjut lagi dan yang terakhir di bagian penyimpanan, yaitu meliputi flash disk serta hard disk. Oke, lanjut. Nah, yang kedua, apa sih pengertian brainware? Brainware adalah orang yang menggunakan, menjalankan, memanfaatkan, dan mengoperasikan sebuah perangkat komputer. Tanpa brainware atau orang yang menjalankannya, komputer tidak berarti apa-apa, guys. Lanjut. Di sini ada fungsi brainware. Fungsi utama brainware ialah menjalankan, menggunakan, memanfaatkan, serta mengoperasikan komputer. Karena tanpa brainware, komputer tidak akan digunakan atau dioperasikan sebaik mungkin. Nah, selain itu ada banyak jenis brainware. Karena setiap manusia punya fungsi atau tujuan tersendiri saat menggunakan komputer. Namun, secara garis besar, ada 3 fungsi utama brainware berdasarkan peranannya. Apa saja sih, guys? Nah, di sini ada beberapa contoh fungsi brainware. Yang ke-1, fungsi brainware sebagai programmer. Apa sih? Yaitu programmer ini berperan untuk membuat program yang dibutuhkan komputer, serta peran lainnya ialah menjaga keamanan sistem komputer. Yang kedua, fungsi brainware sebagai administrator. Fungsi ini berperan sebagai mengelola sistem operasi yang dijalankan komputer maupun jaringan. Dan yang ketiga, fungsi brainware sebagai operator. Nah, sebagai operator, brainware berperan untuk menjalankan sistem operasi serta program dalam perangkat komputer. Misalnya, merawat sistem, operasi komputer, dan menyiapkan data untuk diakses. Berikut contoh-contoh gambarnya. Oh iya, di kehidupan kita sehari-hari pasti menggunakan komputer dong, atau disebut juga brainware, karena kita memanfaatkan, menggunakan, dan mengoperasikan komputer tersebut. Nah, sekian guys video dari saya. See you next video. Bye-bye.